Beberapa ulama berpendapat bahwa Allah membuat Adam dan istrinya tinggal di surga setelah 2 jam berlalu pada hari Jumat. Ada juga yang mengatakannya setelah 3 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjatuhkannya ke bumi setelah 7 jam berlalu pada hari itu. Dengan demikian, durasi tinggal Adam dan Hawa di Firdaus adalah 5 jam pada hari itu. Namun ada juga yang mengatakannya selama 3 jam. Sementara itu, Abu Al-Aliyah mengatakan, Adam diusir dari surga pada jam ke-9 atau ke-10. Maka apabila diasumsikan, Adam tinggal di surga setelah 2 jam berlalu pada hari Jumat. Mengacu kepada Abu Al-Aliyah, maka Adam tinggal di surga selama 7 atau 8 jam. At-Tabari menafsirkan, berdasarkan riwayat-riwayat yang telah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwa hitungan jam pada kisah penciptaan Adam berbeda dengan hitungan jam yang dipakai oleh manusia di bumi. Namun ada juga, menurut At-Tabari, riwayat yang menggunakan ukuran yang sama dengan waktu di bumi. Pada akhirnya At-Tabari berkesimpulan bahwa Adam tinggal di surga selama 43 tahun dan 4 bulan apabila menggunakan hitungan waktu di bumi. Sebelum matahari terbenam pada hari Jumat, pada hari yang sama Adam ditiupkan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Adam dan Hawa. Menurut para ulama pendahulu di masa Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkannya di India. Berikut ini adalah riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Adam dijatuhkan di India dan Hawa di Jeddah. Dia pergi mencarinya, dan akhirnya mereka bertemu. Hawa menggambar ZLF di dekat dia, maka jadilah tempat itu Al-Muzdalifah. Mereka menyadari tanda RF satu sama lain, maka jadilah tempat itu Arafat. Dan mereka dipertemukan JM di Jam, maka jadilah tempat itu Jam. Adam dijatuhkan di atas gunung di India bernama Nud. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, para ahli kitab Taurat pada bagian mereka mengatakan, Adam dijatuhkan di India di atas gunung yang disebut Wasam, di sebuah sungai atau lembah yang disebut Buhail, di antara 2 tempat di tanah India, Al-Dahnaj dan Al-Mandal. Hawa dijatuhkan di Jeddah di tanah Mekah. Beberapa sumber lainnya mengatakan, Adam dijatuhkan di Sarandib atau Ceylon di atas sebuah gunung yang disebut Nud, Hawa di Judah di tanah Mekah, iblis di Maisan, dan ular di Isbahan. Juga telah dikatakan bahwa ular itu dijatuhkan di padang pasir atau Al-Barriyah dan iblis di pantai laut Al-Ubullah. Terkait lokasi pasti di mana Adam, Hawa, iblis, dan ular diturunkan, menurut At-Tabari, tidak ada satupun riwayat yang dapat dijadikan bukti yang konklusif. Satu-satunya yang dapat dibenarkan dari riwayat-riwayat tersebut adalah bahwa Adam memang diturunkan di India. Sementara itu, riwayat-riwayat lainnya yang menyebutkan posisi pasti di mana diturunkannya mereka telah ditolak oleh para ulama Muslim, walaupun oleh para ahli kitab Taurat dan Injil karena kurangnya bukti. Sementara itu, dalam riwayat lainnya telah disebutkan bahwa puncak gunung di mana Adam diturunkan adalah salah satu tempat yang paling dekat dengan surga di antara gunung-gunung lainnya di bumi, dan bahwa ketika Adam diturunkan, kakinya berada di puncak tersebut, sementara itu kepalanya berada di surga, sehingga dia masih bisa mendengar doa-doa dan pujian-pujian malaikat. Adam menjadi terlalu akrab dengan itu semua, sehingga para malaikat menjadi merasa terganggu karenanya. Oleh karena itu, kemudian ukuran tubuh Adam diperkecil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika ukuran Adam diperkecil menjadi 60 hasta atau sekitar 30 meter, dia mulai berkata, Tuhanku, sebelumnya aku adalah anak yang dilindungi di rumahmu, tidak memiliki Tuhan selain Engkau, dan tidak ada yang memperhatikanku kecuali Engkau. Di sana aku punya banyak makanan dan bisa tinggal dimanapun aku mau. Tetapi kemudian Engkau menurunkanku ke gunung yang suci ini. Di sana aku biasa mendengar suara para malaikat dan melihat mereka bertawaf di sekitar tahtamu dan menikmati bau harum surga. Kemudian Engkau menurunkanku ke bumi dan mengecilkanku menjadi 60 hasta. Aku terputus dari suara dan penglihatan terhadap para malaikat dan bau surga meninggalkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, karena ketidaktaatanmu, aku telah melakukan ini kepadamu, Adam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketelanjangan Adam dan Hawa, dia memerintahkan Adam untuk menyembelih seekor domba jantan dari 8 pasangan ternak kecil yang telah dia turunkan dari surga.
Adam mengambil domba jantan itu dan menyembelihnya. Kemudian dia mengambil wolnya dan Hawa memintalnya. Dia dan Hawa menenunnya. Adam membuat mantel untuk dirinya sendiri dan pakaian dalam dan kerudung untuk Hawa. Mereka mengenakan pakaian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Adam, "Aku memiliki wilayah suci di sekitar tahtaku. Pergi dan bangun rumah untukku di sana. Kemudian tawaflah di sekitarnya. Seperti yang telah engkau lihat, malaikatku bertawaf di sekeliling tahtaku. Di sana aku akan menjawabmu dan semua anakku yang taat kepadaku." Adam berkata, "Tuhanku, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya dan tidak tahu caranya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu malaikat untuk membantunya dan dia pergi bersamanya ke Mekah. Setiap kali Adam melewati padang rumput atau tempat yang dia sukai, dia akan berkata kepada malaikat, "Mari kita berhenti di sini." Dan malaikat itu akan berkata kepadanya, "Tolong lanjutkan." Ini terus berlanjut sampai mereka mencapai Mekah. Setiap tempat di mana dia berhenti menjadi tanah yang subur, dan setiap tempat yang dilewatinya menjadi gurun yang sepi. Dia membangun rumah Allah dengan bahan-bahan dari 5 gunung: Gunung Sinai, Bukit Zaitun, Gunung Lebanon, dan Al-Judi. Dan dia membangun fondasinya dengan bahan-bahan dari Gunung Hira dekat Mekah. Ketika dia selesai dengan konstruksinya, malaikat itu pergi bersamanya ke Arafat. Dia menunjukkan kepadanya semua ritual yang berhubungan dengan ziarah yang dilakukan orang-orang hari ini. Kemudian dia pergi bersamanya ke Mekah dan Adam bertawaf di rumah Allah selama seminggu. Kembali ke tanah India, dia wafat di atas Gunung Nuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, akhirnya dia, Adam, tiba di rumah Allah. Dia bertawaf dan melakukan semua ritual dari ziarah. Kemudian dia ingin kembali ke India dan pergi. Ketika dia mencapai 2 gunung yang melintasi Arafat, para malaikat bertemu dengannya dan berkata, "Engkau telah melakukan ziarah dengan tidak semestinya." Ini mengejutkannya. Ketika para malaikat memperhatikan keterkejutannya, mereka berkata, "Adam, kami telah melakukan ziarah ke rumah Allah ini 2000 tahun sebelum engkau diciptakan." Dan Adam merasa ditegur sebagaimana semestinya.